tepat di Dumai, Riau. Kita semua berkumpul di sini. Yang berkumpul bukanlah orang-orang yang datang karena dibayar. Yang berkumpul adalah orang-orang yang datang karena merasa ini perjuangan untuk keadilan. Yang datang ke sini adalah orang-orang yang menginginkan perubahan untuk Indonesia yang adil dan makmur untuk semua. Bukan. Jangan lupa tanggal 14, 12 surat suara. Hati-hati ya. Terima kasih. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik begitu kan ya, dalam perbandingan pendukung-pendukung dari Anies Baswedan dan Prabowo ya. Terlihat sudah ya bagaimana orang-orang dan masyarakat ya minat begitu kan ya, siapa yang kita dukung di 2024. Ternyata dari beberapa orang yang minat untuk bisa datang dan ikhlas mendatang di acara-acara besar kampanye calon presiden, ternyata Anies Baswedan cukuplah membludak di situ begitu dibandingkan dengan ya acara-acara kampanye Prabowo. Bayangkan, dua video ini saya akan buktikan begitu kan ya, untuk bagaimana ya mereka bisa membandingkan kampanye-kampanye kedua mereka ya. Perbandingan inilah yang kemudian juga masuk dalam kategori apa sih sebenarnya survei-survei kok bisa naik begitu kan, kok bisa posisi di pertama dibandingkan dengan fakta yang dilakukan oleh seorang Prabowo. Jelas ya bagaimana dengan Anies Baswedan ya, kita lihat saja dulu ya, mari kita lihat ini dari akumulasi dari pendukung-pendukung Anies Baswedan ya. Sejak 2024 ya, tanggal 27 Januari itu membludak dan bahkan itu ratusan ribu yang hadir di situ dibandingkan dengan pendukung-pendukung Prabowo ya. Ini Prabowo di Jawa Barat katanya ya kampanye damai di situ begitu kan. Tapi kenapa lembaga-lembaga survei hari ini yang kemudian mengatakan ya, lembaga-lembaga survei mengatakan bahwa 52% untuk Prabowo bisa dipastikan menang satu putaran. Sedangkan Anies Baswedan membludak seperti ini, orang yang banyak mengantusias datang di acara-acara Anies Baswedan dan bahkan tanpa dibayar, tanpa bagi-bagi kaos, tanpa sembako dan sebagainya, tanpa iming-iming hadiah dan sebagainya, kok bisa datang semeriah ini begitu kan? Kemana lembaga-lembaga survei? Dan itu yang menjadi pertanyaan kita begitu kan ya. Jadi bukan masalah kecil atau banyaknya, tapi kenapa lembaga-lembaga survei seolah-olah memframing masyarakat begitu kan ya, 52% menang satu putaran. Di mana logikanya begitu kan? Sedangkan fakta di lapangan Anies Baswedan sangat-sangat luar biasa. Acara-acara Anies Baswedan sangat luar biasa. Membludak di situ begitu. Maka disinilah kalau saya bandingkan ini ya, perbandingan kampanye survei terendah dan tertinggi ya di hari yang sama, 27 Januari 2024 ya. Ini padahal hari yang sama begitu. Kenapa Anies Baswedan membludak luar biasa aja dibandingkan dengan acara-acara Prabowo? Jangan-jangan acara Prabowo selama ini ya sepi atau apa begitu kan ya, dibandingkan dengan acara-acara Anies Baswedan. Lihat saja ya ini. Anies Baswedan wah membludak ini begitu luar biasa di situ begitu kan. Jadi ini kalau sama-sama deklarasi damai begitu kan ya, kampanye damai di situ di Riau ya. Kalau Pak Prabowo kalau nggak salah ini di Jawa Barat begitu kan. Ya kita lihat saja realitasnya, siapa yang lebih unggul di situ begitu kan. Kenapa lembaga-lembaga survei hari ini yang muncul ya, yang muncul kok bisa seperti itu begitu. Padahal Anies Baswedan sudah tidak terbendung lagi mereka begitu kan ya. Karena mereka satu sisi ya dengan adanya situasi seperti ini membludak Anies Baswedan. Membludak mereka ya ingin menyapa masyarakat. Bahkan antusiasme dari masyarakat itu sangat luar biasa ya, dan bahkan ajukan tangan 01 Anies Baswedan presiden, dan teriakan-teriakan itu muncul begitu kan ya. Dibandingkan dengan acara-acara Prabowo begitu kan ya di Madura begitu sangat sepi sekali begitu. Jadi ada deklarasi di Madura kalau nggak salah di Sumeneb mereka sepi begitu kan. Jadi artinya apa? Saya tidak memikirkan bahwa ini sepi atau tidak begitu kan. Tetapi saya memikirkan bagaimana lembaga-lembaga survei selama ini yang katanya menang satu putaran begitu kan. Itu dengan sesuai nggak dengan realitas ini begitu. Jadi kalau kelihatannya sepi terus kemudian lembaga survei mengatakan bahwa 52% menang
menang satu putaran dan sebagainya. Ya, menurut saya pribadi gimana cara ngomongnya begitu kan? Ya, agak susah sebenarnya untuk memframing seseorang, padahal ya lembaga-lembaga survei hari ini sudah tidak begitu dipercaya oleh masyarakat, sehingga masyarakat mengasumsikan bahwa ngapain percaya terhadap lembaga survei, yang memilih itu rakyat. Itu pertanyaan penting bagi kita begitu kan. Dibandingkan dengan acara-acara Anies Baswedan begitu kan, yang begitu sangat luar biasa, antusiasme sangat luar biasa di situ, dan bahkan semeriah ini. Memang benar-benar desak Anies Baswedan ya, desak Anies Baswedan. Wow, sangat luar biasa begitu. Jadi ini tanpa sembako, tanpa kaos, tanpa finansial dan sebagainya begitu. Kok bisa? Ya karena masyarakat di situ menginginkan perubahan bersama-sama. Dengan data yang ada, kalau kita berbicara terkait adanya survei yang muncul, 81% ya masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia membutuhkan atau ingin perubahan di situ begitu. Artinya 81% bukan tidak mungkin orang-orang yang belum menentukan sikap pada hari ini akan menentukan di detik-detik akhir untuk mendukung ya atau memilih Anies Baswedan dan Caimin di situ begitu. Jadi saya kira kenapa lembaga survei mengatakan seperti itu? Saya tidak mempermasalah soal ini sepi, ini banyak, tidak begitu kan. Kenapa lembaga survei kok sampai 52%? Ya, itu yang paling saya tanyakan begitu kan. Kalau misalnya Anies Baswedan 33% misalnya ya, terus kemudian Pak Prabowo 32%, misalnya ini masuk akal di situ begitu kan. Dibandingkan Anies Baswedan 28%, sedangkan Prabowo 52%. 52% dikalkulasikan secara data nasional, secara data pemilih, maka akan dipastikan menang 135 juta begitu kan. Sisanya itu mungkin sisanya itu Anies Baswedan dan Pak Ganjar di situ. Tapi pada kenyataannya adalah kenapa di masyarakat ya begitu banyak antusiasme untuk menyambut kedatangan Anies Baswedan dibandingkan dengan seorang Prabowo. Nah, itu menjadi pertanyaan penting juga begitu kan. Jadi selama ini saya kira banyak perdebatan yang mengatakan ya perbandingan seperti ini begitu kan. Saya ambil contoh saja video-video seperti ini begitu kan. Katanya ini belum dimulai. Nah, ini gimana begitu padahal sudah orasi-orasi seperti ini menyampaikan sesuai dengan schedule mereka kok begitu kan. Jadi artinya apa? Kalau menurut saya pribadi kalau dianggap sepi dan sebagainya, apakah patut ya lembaga-lembaga survei menyatakan 52% akan menang satu putaran? Saya kira jangan-jangan Anies Baswedan yang kemudian bisa menang satu putaran. Jangan-jangan Anies Baswedan yang menjadi pemenang di situ. Wajar kalau hari ini banyak klarifikasi sana, klarifikasi sini, dikit-dikit lapor, doyan lapor sana sini. Bisa saja seperti itu begitu. Mari kita baca komentar-komentar di sini. Ya, ini Acer ya mau sabah. Amin semuanya. Masya Allah bangga jadi rakyat Aceh katanya. Masya Allah banyak yang dukung Amin karena ingin perubahan untuk Indonesia. Baca ya ini komentar-komentar dari netizen, dari pendukung Prabowo ya. Orang Sumeneb Madura mereka santri, rugi dong pilih orang gak bisa baca Al-Fatihah. Yang aneh lagi elektabilitas Prabowo 50% sebelum dipasangkan dengan Gibran. Elektabilitas Jokowi 70-80% ya. Nah, setelah disatukan, dipasangkan begitu, mestinya gabungan itu menjadi 80-90%. Kenapa kok 50%? Itu tanda tanya baru dari masyarakat Indonesia begitu kan. Jadi saya kira ini perdebatan yang sangat luar biasa, sehingga kenapa lembaga-lembaga survei hari ini memframing seperti itu. Saya tidak membaca bahwa ini sepi atau tidak begitu kan. Karena perubahan itu pasti ada. Tapi kenapa lembaga survei sering membenturkan kalau acara-acara Anies Baswedan misalnya begitu di Riau, Anies Baswedan dan Caimin ya, terus kemudian Prabowo dengan Gibran ya sama-sama misalnya kampanye damai. Lalu kemudian ya Pak Prabowo sedikit, Anies Baswedan banyak, maka muncul lembaga survei di situ begitu kan. Seolah-olah memframing mereka, seolah-olah Anies Baswedan dikejar sana sini begitu. Tapi masyarakat kan sudah cerdas, masyarakat kan sudah paham bagaimana sebuah realitas itu, apakah mereka sepi atau tidak, dan itu menjadi pertanyaan penting bagi kita begitu kan. Ya kalau memang dianggap sepi, terus kemudian acara-acara mereka sepi, lantas bagaimana dengan lembaga survei? Banyak orang tidak begitu percaya begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Ya tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dari YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.